Mas Tata kayaknya harus nyari brem di Wonogiri. Terus nggak tahu kan, kayak Wonogiri ternyata sejauh itu. Gitu deh. 6 jam. 6 jam belum begitu ya. Nunu kayak mah kalau lu berdua nggak pakai bahannya, bete sih gue gitu. Kita nih sekarang udah makin minim akses cerita-cerita dari nenek, masakannya seperti apa dulu gitu. Empatinya juga jadi berkurang gitu. Jadi sebenarnya goalsnya adalah transformation eating habit. Kita sadar penuh hadir utuh dengan makanan yang kita santap. Kalau passion bisa dimakan, gue udah lebih gede dari ini badan gue. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dimakan. Apa? Passion fruit. Iya. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Dan sekarang kita ada di Jungla yang ada di tengah pasar Cihapit. Kita akan podcast dengan timnya bagaimana pengalaman yang membuka tempat ini karena konsepnya keren banget. Pergi ke daerah, hunting ingredients, hunting makanan dan disajikan di sini secara modern dan kekinian. Tempatnya kecil cuma buat 6 orang tapi selalu full. Cerita-cerita pengalaman mereka sangat-sangat luar biasa. Langsung saja kita dengerin podcastnya. Jangan lupa, seperti biasa, subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Untuk update, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Dan juga bisa ke sana kalau mau didatengin sama kita. Kalian punya tempat, punya restoran, mau di-highlight, mau cerita pengalaman, juga bisa. Kontak kita di Instagram. Oke, without further ado, please welcome the team of Jungla. Enjoy the show. Oke, kita sudah di Jungla di Pasar Cihapit. Pasar Cihapit Bandung. Thank you udah ngundang. Jadi guys, ke Ray Jensen Radio Bandung Trip ini yang ngundang tuh mereka, Jungla yang ngundang. Terima kasih ya udah ngundang Thank kita. you udah datang. Makasih banget udah nyempetin ya. Yes. Thank you so much. Dan nanti sore mau makan Jungla. Yes. Kita di sini ditemenin guys sama Teh Dina, Halo. ada Kemal Halo. dan juga Nunu. Yes. Yes. betul. Ini dua chefnya. Ya. Ini apanya? Bosnya. Ini ibu dan wanitanya. Ya, oke. Terima kasih udah nyempetin waktunya ke sini. Ya. Jungla lagi naik daun banget namanya di sosial media. Alhamdulillah. Selamat. Dan ternyata konsepnya menarik banget guys. Jadi boleh siapa yang mau cerita konsep Jungla? Itu apa konsepnya? Silakan. Oke. Teh Dina. Silakan, Teh Dina. Ya, tuh kan udah diberi. Langsung dihajar di awal. Ya, terima kasih Nunu sama Kemal. Ray, thank you for the question. Jadi ini sebenarnya inisiatif yang udah lumayan lama diimpikan sebetulnya. Jadi konsepnya juga lumayan lama. Dari bulan November 2021 kita baru kick off di Juli 2002. Wow. Jadi sekitar 7 bulanan ya. Yap. 7-8 bulanan kita digging konsepnya. Terus sebetulnya pengennya apa? Sebetulnya pengen memberikan experience gastronomi dengan publik yang lebih luas gitu. Kita pengen membuka sekat bahwa gastronomi ini bisa diakses sama banyak orang dan bisa dinikmati. Intinya gitu sih. Oke. Jadi guys, pertama ya kalau misalnya ada suara-suara barang jatuh, gerobak atau tadi suara ayam barusan, karena Jungla ini benar-benar di tengah pasar. Iya. Iya, betul. Oke. Harus klarifikasi dulu, ntar Iya, berisik oke. banget. Iya. Oke, terus kenapa milihnya konsep makanan Indonesia yang disajikan modern gitu? Oke, itu Nunu. Oke. Nah, Gantian. Lempar-lempar ya. oke, jadi sebenarnya kalau misalkan masakan Indonesia lebih ke waktu di Bali, jadi ada beberapa ekspatriat juga chef ngolah makanan-makanan Indonesia. Jadi sebenarnya dari sana Banyak. sih banyak banget kan. Terus mereka lebih tahu dibanding kita sendiri sebenarnya. Yes, mereka yang ngiter mereka, Iya, benar. kan? Kita malah males. Betul, makanya dari situ 5 tahun lalu, 3 tahunan lalu udah decide buat kayaknya belajar masakan Indonesia lah sedikit-sedikit. Jadi akhirnya di Jungla ini kebetulan Teh Dina menyediakan media juga di Jungla di Pasar Cihapit, kayak ya udahlah kita start dari sini, kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng gimana sih masakan Indonesia itu, terus gimana sih peran penting kita, terus customer, terus juga orang-orang yang ada di Indonesia sendiri, kayak gitu sih. Oke. Jadi pengen memang fokusnya di makan Indonesia untuk si Jungla ini. Betul. Kok nggak buka restoran, bukannya di pasar nih?
ada nih yang namanya capital investment. Oh iya betul. Kebetulan capital investmentnya belum besar gitu kan, alokasi budgetnya kecil dan kita pengennya start small dulu deh gitu. Yang penting kita mulai aja dulu gitu ceritanya. Iya, kalau tempat makanan yang makanannya makanan lifestyle sih, makanan modern gitu, tapi disajikannya di pasar. Iya. Kalau pengalaman saya di luar pernah ke beberapa. Oh gitu. Iya, khususnya di Denmark banyak. Di Denmark. Tapi di Indonesia mah belum ada kali ya, maksudnya yang makanannya standarnya segini kali. Betul. Iya. Dari segi apa challenge ya buka tempat beginian di pasar gitu? Challenge-nya adalah sebenarnya ruangan. Ini kan 2x2. 2 kali. Ya 2x3-an kan. Terus sama Nunu gimana nih caranya nih? Akhirnya kita serius kontak sahabat kita desainer interior Dale. Jadi ini beneran udah dirancang dengan move-nya Nunu sama Kemal. Jadi semua ini udah disetting duluan. Buat 2 orang di dalam. 2 orang di dalam. Terus udah gitu gerakannya, terus penempatan, penyimpanan, itu semua udah didesain serius gitu. Jadi kita emang langsung trial ya waktu itu ya. Di sini. Terus preparation di mana? Jadi untuk preparation kita di Kitchen Samantra. Itu di Gerlong, tempat R&D-nya Nunu sama tim. Kita masih sewa ya Teh buat sekarang ini. Karena di Samantra lumayan lengkap buat prepare juga. Tapi kendalanya kalau di Samantra tuh jauh. Jauh. Iya, jadi dia di Setiabudi di atas ini dicapit. Jadi susah payahnya tuh tiap hari Jumat sih. Kirim barang nih dari Gerlong nih ke atas, ke bawah tuh naik motor berdua sama Nunu. Nah mereka bawa barang banyak gitu. Jadi motor di tas segala macam. Jadi effortnya tiap Jumat malam kesini gitu. Keren sih. Jadi mereka Jumat malam kalau pada Friday night ke klub gitu, ini Friday night ngurusin dapur. Ke pasar ke pasar gitu. Kalian kan masing-masing punya aktivitas sendiri. Betul. Gitu kan, udah sibuk kerjaan. Kok masih mau nih weekendnya direbetin buat masak makanan Indonesia? Nah, ini definisi bucin. Bucin apa jomblo Teh? Sekalian ya media promosi. Jadi sebenarnya ini karena kita saking cintanya sih sebenarnya. Jadi gini, lewat makanan sebetulnya kita mengenal diri sendiri, paham diri gitu. Sampai kita tahu bahwa makanan Indonesia ternyata seperti ini karena adat istiadat, karena asal komposisi gitu dan budaya. Kita jadi paham ternyata makanan ini sebetulnya juga medium untuk kenal diri sendiri gitu. Dan akhirnya jadi kayak wah gila, masa kita nggak tahu kita diri kita sendiri sih gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kayak cinta kita sama Indonesia lewat sini sih, lewat makanan. Misinya apa dari Jungla nih? Nah, misinya sebetulnya endingnya kita kalau disebut goals ada yang namanya transformation eating habit gitu. Kalau misalnya di sini kita kan biasa kekinian ya makan, kita instan gitu kan, dan kita waste food. Kita nggak tahu bahwa Indonesia itu negara kedua penghasil sampah terbesar. 17 ton setiap tahunnya, 17 juta ton setiap tahun. Food waste kita besar banget ya. Betul, ini data dari FAO tahun 2016 gitu. Nah, kita nih sekarang udah makin minim akses cerita-cerita dari nenek, masakannya seperti apa dulu gitu. Empatinya juga jadi berkurang gitu. Jadi sebenarnya goalsnya adalah transformation eating habit. Kita sadar penuh, hadir utuh dengan makanan yang kita santap gitu sih Ray, pengennya. Gue mau nanya gini. Ini kan kalian kemarin explore Sumatera. Sumatera. Justru gue dibilang begitu lihat Jungla, gue pikir nih restoran Sumatera. Awalnya apakah ada chefnya orang Sumatera apa gimana gitu. Nggak taunya kan pindah nih, menu yang nanti kita makan adalah Jawa. Betul. Yes, menunya Jawa. Nih guys, menunya guys, kalau mau lihat. Nah, ini dia. Ada teaser nih menunya. Dari mata elang Jawa turun ke hati. Jadi emang planningnya mau explore. Ya, jadi kemarin kenapa Sumatera dulu sebenarnya memang karena nggak takut kaget nih. Jadi takutnya customer juga kalau misalkan
dikasih yang langsung timur. Jadi kita lebih makanan yang lebih common dulu ditemuin banyak. Jadi kita mau ngambil jalur dulu memang dari makanan yang common. Terus kita lihat nanti di Bandung kan memang ada beberapa juga bahan ingredients yang jarang ditemuin kan. Nah, kita mau bawa itu nanti ke sini. Jadi memang kemarin Sumatera dulu makanannya kan banyak banget, ada Padang, terus Medan, banyak bisa ditemuin di Jakarta atau di Bandung. Gede banget Sumatera. Iya, gede banget kan. Terus kemarin tuh kayak 3 bulan tuh nggak cukup semuanya kita ambil. Jadi memang kita mau ngambil yang lebih umumnya dulu gitu makanannya, baru nanti setelah keubek semua mungkin nanti spesifik dari si provinsi masing-masing mungkin ya. Iya. Gitu. Iya. Betul. Yang nggak bisa semuanya, Indonesia tuh Gila sih. terlalu besar. Gila ya. Kemarin ke Aceh, Oh iya. gue udah nyetir dari Banda Aceh ke 7 jam. 7 jam ke kota Takengon namanya. Takengon. Itu yang buat ekspor kopi gayo 7 gitu jam loh. ya, jadi 7 kayak jam Jakarta nyetir. Jogja. Iya, nyetir 7 jam. Ya emang nggak ada tol sih, tapi jalannya bagus, rapi. Itu belum setengahnya. Aceh ya, bukan Sumatera. Aceh itu belum setengahnya. Kalau mau ke Medan itu masih harus berapa belas jam lagi. Dan itu aja udah nemuin bahan dan makanan yang nggak pernah dengerin tuh sampai situ. Cuma setengahnya Aceh aja. Buset, oh ini amazing. Tapi nggak, apalagi mau seluruh Sumatera, apalagi Indonesia. Keren ya. Gila, Keren kacau. ya. Keren banget. Kenapa pilihnya menu makanan modern nih? Gue selalu penasaran. Nah, Saya chef nih muda, ya kan. Gue juga dulu dibuka di Fish. Bikinnya makanan Indonesia yang emang tujuannya mau memperkenalkan makanan Indonesia dengan cerita-ceritanya juga kan. Tapi kenapa dari kalian milihnya makanan modern, nggak tradisional, makanan makanan Kayak mau tradisional? ceritain keyword Jadi, kita. Di jumlah tuh ada 2 keyword. Ada yang pertama tuh region and newness. Jadi Apa region? Region and newness. Newness. Ya. Jadi tiap region kan dia ada dish yang ciri khasnya tuh. Ya, jadi kita perbaruin dengan selera yang sekarang sama anak-anak muda, terus anak-anak yang nggak terlalu takut buat makan yang autentik gitu. Jadi soalnya kalau yang autentik gitu mungkin nggak semua orang suka dengan rasanya, teksturnya. Jadi kita newness makanan region biar tamunya suka gitu. Iya, jadi kita terjemahkan ulang, Ray. Iya. Kadang-kadang suka intimidate ya kan bahasanya, karena bahasanya aja makanannya beda. Iya, gitu. Iya. Boleh ceritain lu yang kemarin kita proses udah 2 bulan riset terus kita ganti dalam 1 malam. Jadi pas kemarin season Sumatera, jadi saya sama Kemal nyari literasi buku, terus kayak makan Sumatera sulit banget diakses. Jadi kayak, nyari di mana, di buku, di YouTube, terus di Google juga udah kayak, wah sedikit banget gitu informasinya. Ini bisa diambil apa enggak nih? Akhirnya Sumatera apa juga? Iya, butuh bahan fondasi lah. Mabok banget. Terus akhirnya H-2 mau trial, malam jam 2 malam saya scroll dapat akhirnya di Google namanya Encyclopedia Masakan Sumatera. Iya, itu terbitan 2004 Kementerian Pendidikan. Jadi ada satu orang yang nge-scan 300 halaman buku. Jadi bukan e-book ya. Jadi ini orang ini tuh sengaja satu halaman scan terus kita nemu. Waduh. Wow, terima kasih siapapun orangnya. Siapapun orangnya itu. Terima kasih netizen yang sudah mengupload dan nge-scan buku. Akhirnya besoknya langsung, wah teh kayaknya kita harus ganti menunya semuanya. Jadi yang kita R&D semuanya 1 hari kita ganti sama Kemal. Kenapa yang kalian udah R&D apa? Apa karena ketemu yang lebih keren lagi? Ya ini lebih ke ada cerita yang kita mau bawa juga kan di sana. Jadi kita nggak ngasal juga ngasih cerita ke teman-teman nanti. Teknik masak ya terutama. Teknik masak kayak gitu. Jadi ada yang dibakar, ada yang dikukus kayak gitu-gitu. Kita ceritain lebih detail dari buku itu. Dan juga pun dari Encyclopedia itu kita nggak make semua makanannya. Ya kan dia makanan adat ya. Kita belum tahu nih adatnya apa untuk pemakaman mungkin misalnya atau perayaan. Jadi kita tetap hati-hati juga milihnya dari Encyclopedia itu. Iya, itu harus hati-hati loh. Netizen zaman sekarang tuh ya. Waduh, kalau salah dikit ada daerah aslinya, sotoy lo gitu. Itu neti yang nggak zen. Iya, neti yang nggak zen. Untungnya kita ketemunya yang zen. Mungkin buat pendengar kita atau yang nonton yang belum pernah ke Jongla, ceritain kemarin kalau di Sumatera konsepnya itu apa aja yang kalian bawa? Ya, boleh cerita. Boleh. Jadi kalau di Sumatera ada 3 nih yang kita ambil bersantan, berlemak, tasty, terus berrempah kan. Jadi dari semua dish itu terwakili sih semuanya. Jadi salah satu contohnya dessertnya kita
kayak 80% semuanya dari kokonat. Nah, kenapa kokonat tadi, Nak? Karena kita pas ngulik si tema Sumatera ini kita baru tahu fakta-fakta. Indonesia adalah kebun kelapa terluas di dunia. 31,2% kelapa itu dihasilkan khususnya di Pulau Sumatera. Gitu. Itu gimana sebuah bahan pangan jadi bisa juga mengubah corak budaya, sosial ekonomi. Itu kan keren ya, bayangin loh, dari satu jenis aja gitu. Iya, kemarin gua ke Aceh kanan kiri pohon kelapa nggak ada habisnya. Iya kan? Begini ya, emang santannya dari sini semua gitu. Banyak banget pohon kelapa. Uniknya Nunu sama Kemal nemuin, akhirnya kita bikin kayak dia harus coba deh nih. Dessert namanya karambia. Coba ceritain Nu, Nah, kenapa itu jadi unik? awal mula pas mau Lebaran Idul Adha, jadi gue bikin rendang di Bogor, akhirnya bikin gongseng dulu kan. Iya, kelapa gongso tuh. Ya, kelapa gongso, singkat cerita pas di endus kayak harum juga, enak. Terus akhirnya kayaknya cocok nih dibuat ice cream. Pas di Bandung ngobrol sama Kemal, tadinya kita mau buat dadi hampiang dessertnya. Dadi hampiang. Terus akhirnya pas kita nyoba lah coconut, basicnya coconut ice cream kayaknya harusnya masuk. Akhirnya pas kita masuk nyoba persentase berapa persen, wah ini enak banget sih. Lumayan nih kayak hal baru nemuin kayak dessert. Roasted coconut. Ya, jadi kayak flavornya itu kuat dari coconutnya, kayak brown butter gitu. Iya, Terus ternyata teksturnya juga gritty ya? Apa crinkle? Ada grainy gitu crinkle. ya. Ada kayak unik banget lah si ininya, terus kayak harumnya, terus tekstur sama rasanya unik lah. Wow. Jadi memang kayak pas di situ di set harusnya ini semuanya kelapa nih ingredientsnya. Jadi di bawahnya ada lamang golek, itu pakai santan juga dari tepung ketan. Dari beras ketan. Terus atasnya ada gongseng ice cream. Terus di atasnya ada kelapa bakar. Kelapa bakar kita parut terus dibakar, tambahin lime zest. Nah, harus ada yang sedikit segar. Jadi kita bikin coconut lime angle. Jadi basicnya sebenarnya coconut juga tapi kita bikin segar. Wow. Itu semua orang nanya kapan buka PO? Terlalu nagih. Gimana ya ini? Aduh, gitu. Wow. Nanti nih second chance kita bawain buat tim Saya Regensen pasti ya. balik lagi ke sini. Ya, Pasti. Please. Nih yang di Jakarta juga pasti banyak banget yang udah kayak mau ke Jongla, wah seru banget, pengen dong gitu. Iya. Keren. Oke, next mungkin ceritain ke kita. Ini kan baru mau launching nih menu Jawa ya. Betul. Mulai researchnya dari mana? Gue paling di podcast paling sering di DM, di komen itu ceritain gimana sih proses bikin menu gitu. Nah, ini kalian kan tadi pendengar udah denger nih konsepnya seperti apa ya, mau explore makan Indonesia. Gimana research? Udah pasti research kalian kan dalam banget. Tapi mulainya dari mana? Oke. Dari Mas Tata. Jadi ceritanya gini, kita punya art director namanya Tata Wijana. Dia adalah ilustrator asal Kuningan, Jawa Barat. Dia memang tertarik sama pangan dari awal dan dia ngasih ide untuk yang season Jawa kita observasi langsung yuk gitu. Wah, bener juga ya gitu. Akhirnya dia bikinin mind mapping kenapa Jungla berada di antara rural dari desa dan kota city gitu. Kita di tengah-tengah mengobservasi dan memberikan cerita untuk dibawa ke kota sebetulnya. Oke, setuju nih. Yuk, akhirnya. Oke, kita akhirnya susun. Kita kemana aja ya? Bentar. Sebelum itu ada budget gak nih? Nah, itu yang paling penting. Ini oke, gue harus tanggung jawab nih sama tim. Tim finance, Anggi tenang ya. Kita coba dulu ini. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita berangkat. Terus kita nemuin titik-titik. Kita desk research dulu. Oke, kita tentuin titik dulu. Banten harus dapat. Jawa Barat dapat, Jawa Tengah dapat, Yogyakarta sama Jawa Timur. Akhirnya setelah kita desk research, kita mulai dari Pandeglang, Banten. Ngomongin daun lawang, angin lada. Daun walang. Apa itu? Itu dia daun yang sebenarnya tumbuh di Banten dan dibikin jadi bahan lauk ya. Ya, gitu di sana. Bikin sup. Sup. Oh, kayak bayam gitu. Kayak daun bawang deh sebenarnya bentukannya, tapi kering bentukannya.
Ya, gitu. Daun lawang. Walang. Daun walang. Ya. Gitu. Namanya makanannya angin lada. Oke. Gitu. Nah, akhirnya di situ pas kita susun jadwal, Tata harus berangkat dulu nih jadi tim babat alas gitu. Oke. Jadi udah ada scheduling, udah rapi, udah ada scoutingnya, udah ada rapi. scouting. Kita scouting Dia yang membuka jalan. Dia yang bukan dari jalan desk research. Oke, akhirnya Tata duluan ke Pandeglang. Setelah dia ke Pandeglang, dia ke daerah istimewa Yogyakarta dulu. Aku udah kasih titik-titiknya nih. Mesti ke Sleman dulu, ke Agradaya. Oke, ke Sleman dapet, terus ke Bantul. Kita ke lanjutnya ke Kulon Progo. Setelahnya ke Wonogiri. Karena dari awal Nunu nitip Brem ya. Pengen Brem. Brem, Jadi, yes. oke. Gitu, akhirnya Tata yang beneran datang ke sana belusukan nyari ke orang-orang gitu, dapet. Sampai setelah itu dia ke Banyuwangi. Cari petis tuna ya. Ya, Petis tuna. Iya, petis tuna ada di Banyuwangi. Dan ternyata pas Tata datang ke sana, para pengrajin-pengrajin ini ngasih gratis ke Tata. Jadi pulang-pulang dia boleh banyak gitu. Banyak banget. Dan kita ketemunya di Yogyakarta. Wow, Kita ketemu di tengah. Kita di Yogyakarta. Akhirnya kita ke Bantul. Hari pertama kita ke Miletaknya Ferry ya. Beliau generasi ketiga. Ternyata kakeknya itu datang dari Jazirah Arab tahun 1913. Dia mendarat di Tegal, lalu dia pergi ke Bantul dan dia ngeliat zaman dulu itu makan itu nggak ada bahan. Iya. Jadi bukan buat jualan, buat makan. Akhirnya dia ngeliat, di sini banyak nih gaplek ya. Singkong kering. Akhirnya dia bikin singkong kering sama tepung tapioka dan yang ngegiling mesinnya itu adalah sapi. Hercules namanya Hercules sama Samson karena harus digiling. Gede banget sampai kita ngelihat ya ampun gitu kan. Kita ngelihat kayak terus prosesnya dia mengandalkan alam gitu, dijemur, dan dia cerita bahwa ini pabrik ini ya dulu dia bilang gitu tempat markasnya waktu agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi dulu tuh ada bunker. Kakeknya tuh bikin bunker. Jadi kayak wah gila sih zaman dulu udah bikin pangan lo perang gitu kan. Nah, maksudnya cerita-cerita seperti ini yang bikin karena kita tahu, jadi kita sadar dan muncul empati. Itu sih sebenarnya yang pengen kita kasih ke Jung lagi tuh Ray ceritanya. Oke, nah setelah ngiter, abis itu baru nih kalian berdua yang kayak oke ini dijadiin yang cocok makanan sama Jongla apa gitu. Gimana Nu prosesnya? Nah jadi ada beberapa bahan yang kita dapat. Ada tauco dari Cianjur, tauco terus ada petis ikan tuna tadi, ada dari brem Wonogiri. Nah brem Wonogiri itu ternyata saya juga baru tahu ada 2 jenis. Jadi ada brem Madiun, Wonogiri. Yang Madiun ini kan lebih coklat warnanya, terus lebih padat, terus agak berat dia. Nah kalau misalkan brem yang Wonogiri ini kayak kalau misalkan di makanan western ini ada pavlova namanya. Itu kayak ringan, terus rasanya juga gak terlalu asam banget gitu. Terus bentuknya lucu, koin kayak beneran kayak pavlova. Akhirnya kayak bisa Mas Tata kayaknya harus nyari brem di Wonogiri. Terus gak tahu kan kayak Wonogiri ternyata sejauh itu. 6 jam belum begitu ya. Nunu kayak mah kalau lu berdua gak pakai bahannya bete sih gue gitu. Jadi itu kita berangkat ya dari Jogja itu 3 jam. Terus jadi itu masuk Wonogiri, masuk ke desa, dari desa masuk ke gang ya. Dari gang tuh saya itu udah waduk gitu. Ada danau di belakangnya. Iya ada danau di belakangnya gitu kan. Wah terus kita ketemu sama di sana Ibu Sri. Dia ada generasi ketiga. Itu rumahnya itu udah generasi ke-8 yang beneran otentik. Ya nggak dirusak. Rumah Jawa kayu semua. Dia juga tidak mau menggunakan mesin. Wah ini kayak yang gimana nih ada orang di daerah bikin seperti ini. Benar. Kita harus mengapresiasi dan ikut berkontribusi akhirnya. Kita bawa bremnya dibuat dessert di sini. Gile. Itu sedikit guys dari proses pembuatan menu nih. Kalau misalnya dari Jongla ya. Oke. My God, luar biasa banget sih komitmen kalian gitu. Soalnya kalau ide mah sebagai chef, apalagi chef muda, wah pengen kita bikin makanan Indonesia yang modern yang belum pernah banyak pakai bahan-bahan yang udah belum pernah didengar sama klien market gitu. Itu kayak mimpi standar chef Indonesia gitu, muda ya. Tapi kan prakteknya ribet banget kan. Banget. Prakteknya ribet, komitmen, budget, traveling untuk research belum tentu dapat apa-apa. Kalau nggak dapat, ya kan kosong, nggak dapat. Iya, misalnya itu.
Terus belum tentu laku makanannya. Belum tentu sesuai rasanya. Iya, belum Oh, iya, tentu benar. sesuai. Makanya di Jungla nih kadang kita ke teman-teman juga yang datang kayak kalau misalkan mau nyobain yang aslinya langsung datang aja ke sana. Iya. Jadi kita cari aman juga. Jadi memang kalau yang originalnya pasti lebih enak kalian makan langsung ke Jawanya atau ke Sumateranya kayak gitu. Jadi kita bawa bahannya aja kita olah jadi apa nih di sini gitu. Kita terjemahkan ulang dengan karakternya Jungla. Ya. Kenapa namanya Jungla? Jungla tuh artinya apa? Jadi Jungla teh diambil dari bahasa serapan dari Spanyol gitu, artinya hutan Oke. gitu. Dan saya melihat bahwa gastronomi Nusantara ini kayak hutan, masih rimba gitu, harta karunnya tuh masih banyak banget gitu, dan masih banyak yang bisa digali dan justru perlu dilestarikan. Iya. Nah jadinya kita pengen menerjemahkan bahwa gastronomi di Indonesia itu masih seperti hutan yang perlu dijaga, jangan sampai punah gitu sih ceritanya. Rey, kenapa namanya Jungla? Oke. Wah seru banget ya. Iya emang besarnya tadi ngomongin brem aja ya. Brem kalau di Bali minuman. Yes, benar. Beda. 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 Mungkin bahannya sama tapi beda produk Iya, gitu iya, kan. minuman benar. Yes, waduh. Nggak bakalan habis-habis. Gak akan habis-habis. Nggak bakal habis. Berapa course sih kalau makan di Jungla? Nah berapa Kemal? Ada 5 kita course ya. Yang pertama Amus Bus. Mulai dari ambus bus, terus kita ada appetizer, terus ada soup or noodles, terus kita ada palate cleanser, Palate kemudian cleanser, ada main course, main course, dessert, sama dessert. sama Nah, pairingnya. sama pairing minuman. pairing minuman. Kemal bikin apa Kemal minumannya? Jadi untuk season Jawa ini kita buat kombucha gitu, kombucha strawberry dari Lembang, buat nge-pairing dessert brem Ibu Sri. Oh. Gitu. Jadi kayak lebih nonjolin freshness-nya sih, sama sedikit sweet dari strawberry Oke. kombuchanya. Gitu. Jadi total ada 7 items ya. Ada 7 item. Wah kalian kalau belum kesini udah pasti harus kesini. Apalagi yang suka makanan modern. Tapi bookingnya gue denger harus berapa bulan sebelum? Aduh deg-degan nih gue kalau ditanya kayak gitu. Gimana, Tiap bookingnya, ketemu Teh? sekarang kayak nanyanya nggak nanya kabar. Teh reservasi gimana? Ditodong. Kan tempat duduknya sangat limited nih guys ya. Kalian Limited bisa lihat banget. sendiri kan. Iya. Muat berapa orang Teh? Ini tuh udah kita hitung ya sama Dale desainer interiornya. Ini cukupnya yang nyaman itu 6 ya Teh gitu. Jadi 3 gitu. Oke kan duduk terus ada siku gitu kan. Jadinya kita satu kali servis itu ada 2 sitting sore sama sitting malam. Jadi total 12 aja satu hari. Oke. Nah itu guys. 12 Bangkunya orang. cuma 12. Jadi Betul. ya sabar. Iya, selalu kayak misalnya yang datang kenapa sih nggak buka Nggak sampai buka sampai ujung? ujung. Gitu. Gua pakai toa dong kalau gitu. Muter-muter ngomongnya nanti. Sekalian suruh transfer modal aja. Iya, itu ide bagus ya. Ini bisa ada link berikut ini. Udah jalan berapa lama Jungla? Jadi kapan? Jadi kita Jungla mulai dari akhir Juli. Ya. Itu trial dulu ya. Trial. Opening terus Juli ya, trial. sampai bulan Agustus, September berarti 3 September, bulan 3 ini. bulan. Iya betul. Masuk Jalan. keempat nih Oktober. Keempat. Oke. Jadi kita trial 1 bulan di Juli ya. Ya. Di apa dengan restoran konsep seperti ini yang sangat unik khususnya buat Indonesia, gue pengen tahu komplainan apa aja yang ada. Ada gak nih orang datang udah booking, kok di pasar sih gitu misalnya. Nah sebenarnya komplainannya itu bukan lebih ke lokasi sih. Cuman kayak yang belum, kan kayak sama ceritanya Pak Budi sama Hans ya tentang kebiasaan. Orang belum biasa nih Ray. Jadi pas datang tuh orang kayak udah jelas nih aturannya nggak boleh bawa anak gitu kan. Karena di Oke. sini vape, rokok dan segala macam gitu udah concern dan nggak nyaman buat anak. Makanannya juga bukan buat anak-anak. Tetap ada yang bawa. Oke. Udah itu kayak Ada yang minta bangku buat anaknya gak? Bang itu kids udah enggak, bener-bener enggak kok, gue enggak usah ngerepotin, gue bawa bangku kok gitu. Oh. Nggak bisa Bu, udah di setting, Oke. nggak bisa ada bangku anak itu kayak kekehnya gitu sih. Terus yang komplain yang paling banyak ya reservasi sih kayak yang Sedikit ini banget. sedikit banget nih, gue nggak dapet ini gimana sih, tambahin dong gini. Terus udah jelas ada aturannya di website, ada frequently asked question, di highlight Instagram dan di website ternyata nggak dibaca gitu. Oh udah pasti nggak dibaca, itu tidak akan dibaca, tapi harus ada. Tapi harus ada biar kita bisa bilang kan udah ada di website. Iya. Cuma Jadi buat itu sebenarnya- doang gunanya. Sebetulnya paling challenging adalah mengajak orang-orang membaca dulu. Itu sih sebenarnya. Kayak
booking bersepuluh gitu gimana? Iya, selalu kayak gitu. Saya mau bawa keluarga besar ya, semuanya total 12. Dibagi 2 seating. Gitu, jadi nggak bisa, keluarga saya banyak. Iya Bu, cuma 6. Wow. Kayak gitu sih sebetulnya ya, yang challenging tuh itu. Seru banget. Oke guys, jadi kita habis break sedikit. Kenapa? Karena hujan. Udah di pasar, terus hujannya gede. Nah, sekarang kita udah mulai lagi nih. Oke, mulai lagi kita. Tadi sambil nungguin hujan reda, kita dikasih bremnya nih yang tadi diomongin. Brem dari Ibu Sri dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah. Ini gua makan guys, ini nggak lebay kayak makan merang. Ya, Chef ya. Tuh. Merang, Bener ya? atau mereng biasa bilang ibu-ibu. Iya, mereng. Light banget sampai mulut tuh hilang gitu. Betul. Nah, nanti ini dijadiin dessert nih. Yap, betul. Nah, mantap. Namanya Brem Sri untuk Ibu Sri. Brem Sri, shout out to Ibu Sri kalau nonton. Nah, next question adalah kan Jungla itu udah mulai nih, udah sukses. Mulainya sukses, on the right track. Rame terus, ceritanya dapat, tujuannya juga tadi udah diceritain. Iya. Nah, tujuan besarnya apa sih? Tujuan besar Kayak the ya. big dream-nya apa nih Jungla? Apa nanti mau punya restoran gede? Yang explore Indonesia. Oke, ini thank you pertanyaannya Ray, makasih. Jadi sebenarnya kita pengen stay underdog sih. Kita pengen stay underdog, tapi ujungnya cita-citanya doain ya Nunu, Chef Kemal yang ngedengerin. Kita pengen ujungnya jadi sekolah sebenarnya. Sekolah? Ya betul, gastronomi akademi. Karena kita melihat knowledge ini belum untuk semua orang. Kita di kota besar di Bandung punya banyak privilege. Kita punya privilege pengetahuan, knowledge, akses, juga network jaringan. Dan banyak banget orang-orang yang belum mendapatkan privilege seperti kita gitu. Dan Dina melihatnya bahwa muaranya adalah sekolah. Bisa belajar masak di situ, bisa belajar storytelling, bisa belajar marketing. Waduh. Kita pengennya sih sebenarnya tujuannya adalah edukasi pendidikan. Waduh, ini tujuan yang sangat mulia ya. Tujuannya bukan buat buka restoran besar guys, jualnya sekolah ya. Betul. Iya, tapi emang kayak sekolah untuk membahas. Kalau kita dari segi makanannya aja deh, makanan Indonesia yang lokal itu juga menurut saya itu belum ada yang benar-benar ngeksplor makanan Indonesia yang benar-benar seperti yang tadi diceritain sama Jungla gitu loh, dari researchnya, awalnya dari mana makanan itu gitu, bukan daerahnya aja, tapi biasanya kan stop di daerah, bahannya, gitu kan, bahannya dari mana, kenapa sih orang ini bikin. Kenapa makanan itu ada? Nggak ada. Betul. Itu pembahasannya Kang Seto. Iya, betul. Iya. Dan makanya terima kasih untuk Regents, dan siapa tahu dengan adanya podcast ini makin banyak orang yang bisa colek kita ya. Amin, Gitu. amin. Makanya ini sebenarnya udah banyak yang melakukan tapi cuman belum terkoneksi. Betul, gitu kan. betul. Banyak kok di Jakarta juga ada beberapa orang-orang keren yang emang mempromosikan makanan Indonesia dan budaya gitu, tapi belum kesambung Belum aja kenalan, nih. belum ngobrol aja kenalan. gitu. Jadi semoga kita bisa kenal dan ngobrol dan melakukan inisiatif yang kolektif. Kan gitu. sebenarnya bukan saingan ya. Bukan, nggak bisa Tapi sekarang. kita harus bareng aja gitu. Udah, Kolaborasi. sekarang mah Kolaborasi. udah nggak Zamannya bisa. kolaborasi. Ini part kecilnya mungkin ya. Iya. Emang ngumpul-ngumpulinya itu yang susah sih sebenarnya. Iya. Terus satu visinya juga buat ngebangun itu kan harus komitmennya besar banget kan. Betul. Membuat ekosistem kan butuh proses dan tahapan yang panjang gitu. Dan harus sehat pun. Betul, harus sehat. Contohnya guys, finansial. Ya kan, kalau misalnya passion project Wah, jangan terus nanti perih dan akhirnya suffer. Iya. Jadi energinya pun yang keluar menderita, yang nggak bagus, nggak sehat. Kalau passion bisa dimakan, gue udah lebih gede dari ini badan gue. Ada yang bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan. Apa? Passion fruit. Iya. Baru akhirnya keluar. Iya, Jadi akhirnya keluar. Kemal tuh emang suka ngejokes garing, Rey. Oke, akhirnya. Dia udah kalau udah keluar gini udah Passion tenang. fruit. Nice. Passion fruit. Next, daerah mana lagi yang kalian pengen explore target Oke, daerah? jadi setelah Jawa kita rencana lebih ke timur, itu
tetangga sebelah Bali sama Lombok. Oke. Iya. Karena Bali sama Lombok itu dua pulau yang sebelahan tapi berbeda kulturnya. Oh, beda Betul. banget. Karena betul. Bali kan mayoritas Hindu, sedangkan kalau di Lombok itu mayoritas Muslim. Ya. Ya. Jadi penggunaan bahan pun bakal berbeda, teknik masaknya juga berbeda. Gitu. Oh iya, pedes. Iya. Pedes. Terus juga apa? Kalau di Lombok sih ada saudara di sana. Heeh. Dia setahu kurang lebih dia nggak pakai bawang putih buat bumbu dasarnya. Oke. Dia lebih ke bawang merah. Mm-mm. Setahu Karena emang Karena budayanya aja. budayanya Oke. di Lombok gitu. Ya kemarin teh di UFF kan saya jadi host dari Lombok kan. Oh iya benar-benar. Itu udah ya kenapa namanya Lombok, namanya aja udah cabe gitu kan. Cabe. Itu dia bilang kan saya ini udah cuma pakai cabenya 30%. Itu aja buset, begitu nyobain nyicipin kan kayak ya kan biasanya harus bilang oh iya enak dong. Masa gue bilang gila pedes banget. Itu Bu pedesnya gila. Pedesnya. Saya nggak makan ini lagi pedes. nggak kuat pedes dia. Iya guys, gue tuh nggak gitu kuat pedes. Gimana sih makanannya? Mam, mantap banget. Abis itu lari cari es teh manis. Oke, terus kenapa mau explore Bali? Bagian mananya yang mau dieksplor Bali? Itu belum sih, kita belum baru di mapping sih, Oh, baru belum biasanya mapping. kita judul besarnya dulu, baru nanti kita pas Ya. udah sebulan mau Hmm. atau nanti sambil jalan kita baru mappingin titik Betul. mana yang mau kita ambil. Benar. Seberapa sering ganti Nah, konsep? jadi ini sebenarnya kita masih ongoing prototyping ya. Ya. Selalu kita konsepnya iterasi. Prototyping dulu, terus kita validasi, baru kita evaluasi. Kita terus-terusan seperti itu. Terus pas kemarin ini baru pertama kali peralihan musim, wah kecepetan 3 bulan 3 gitu. bulan. Terus transisinya juga Iya, wush gitu. Terus butuh waktu at least 2 bulan gitu. Terus yang paling penting adalah budgetnya ya. Jadi kita ya. mesti nabung dulu tiap bulan, memang didedikasikan untuk anggaran riset ternyata. Oke, iya Gitu. harus lah. Jadi dari sini kita belajar prototyping 01. Oke, ternyata sistemnya harus seperti ini. Jadi kita benerin lagi sampai smooth lah gitu. Nah kemarin Sumatera ke ganti konsep ke Jawa itu Betul. 3 bulan. 3 bulan 3 ya. Oke, jadi nanti pengen berapa? Mungkin 4 bulan, 5 bulan. Berapa baru nu 4 ganti. bulan? 4 bulan dulu sih, jadi Oke. 1 bulan akhir kita mau riset. Karena kemarin pas kita ke Jawa udah dapat barang ya, bahan-bahan yang kita bawa dari Bantul, dari Wonogiri gitu, dari Jogja, dari Cianjur. Kita tuh sebenarnya pas riset sambil prepare buat testing. Jadi memang kayak wah ini ada beberapa, jadi kayak 4 harian kita tuh. Iya, 4 harian. 4 harian buat menu ini tuh. Jadi makin sempit sebenarnya. Jadi Oke. makanya oke lah nanti next kita coba biar well juga kayak ada 1 bulan tuh pengen riset full gitu. Karena tuh gua tuh pengennya kalau gua pengennya nyobain semuanya dong. Misalnya Set menu. Jawa. Oh, oke, Terus oke, nanti oke, next oke. Bali ya gue pengen Ya. kesini lagi nyobain juga yang Ya. Bali Ya. gitu kan. Pasti banyak yang begitu juga. Iya pasti banyak ya. banget ya Banyak Bisa banget. gak orang dalam buat reservasinya Wah, kayak gitu? biasa. Mohon maaf, ntar kita susah. Udah lewat website aja deh gitu. Malah ada yang tamu yang udah makan Sumatera nih, pengen booking langsung ke Jawa. Oke. Banyak kayak gitu. Oke lah udah book gitu. Teman-teman pengunjung ya. Pengennya kayak gitu tamu. Nice. Oke, Hmm, terima kasih banyak. thank you so Thank much. you. Terakhir Atur kita nuhun. habis ini nanti itu kan ada acara teh. Ya. Iya, boleh dijelasin nggak acaranya apa? Oke, jadi ceritanya idenya adalah pas kemarin kita observasi langsung ke lapangan sama teman-teman chef gitu. Terus kita kayak yang wah ini banyak informasi yang sepertinya akan sangat baik jika didistribusikan sama banyak teman-teman. Apa ya gitu. Oh, outputnya kita mau bikin rilis film sebetulnya. Oke, Satu. mantap. Terus bikin buku ilustrasi 2. BM ini ya. Yang mau. Wow. Aduh, terus akhirnya oke itu prosesnya panjang. Yang paling deket apa? Yuk kita bikin diskusi gitu. Ini ada potensi lokal, terus kita di kota besar bagaimana ya supaya juga bisa berkontribusi sama teman-teman yang di daerah gitu. Kan intinya mereka belum punya connector, belum punya enabler. Nah, ternyata pas kita dalemin lagi, wah nggak bisa sendirian nih, mesti banyak. Oke, akhirnya kita level yang paling awal aja awareness dulu. Nah, akhirnya kepikiran dia bikin si Janela Jungla. Janela Jungla. ya, Janela itu bahasa Sundanya jendela. Janela Jungla. Iya. Di mana di sana bisa diskusi. Betul, kayak ngambil filosofinya dari jendela sih, membuka cahaya kan. Jadi kita pengen membuka banyak pikiran, terus membuka akses tadi gitu. Dan saat pikiran dibuka, akses dibuka, akan ada transfer knowledge sih. Nah, terus Gitu. acaranya ini gimana kalau mau daftar?
Nah sebenarnya kemarin kita udah buka pendaftaran karena juga ini baru pertama kali, baru bukanya H-3. Iya, terus udah gitu kapasitas ruangan. Kita makasih banget sama Hummingbird, sama Ibu Linda, sama tim. Thank you so much udah dipinjemin ruangan. Kemarin juga udah dinner di situ and tim. Thank you very much Ibu Linda. Terima kasih Ibu Linda gitu. Terus sama tim dapurnya yang udah senior mereka ngebuka banget gitu. Terus akhirnya kita dikasih tempat gratis. Terus sayangnya kapasitasnya memang sedikit ya, cuma 30. Jadi dari yang daftar 80 orang kita kurasi jadi 30 kursi. Oke, dan acara ini planningnya akan kapan? Setiap abis trip? Ya semoga bisa sebulan sekali. Justru kan tadi pengen buka ekosistem, pengen kenalin Nunu sama Kemal ke teman-teman yang lain, yang lintas profesi juga, lintas disiplin ilmu. Terus kayak figuring out kira-kira kita bisa bikin apa ya yang kecil tapi bisa berkelanjutan gitu. Ya karena kan bukan chef doang kan. Yes, banyak banget. Teman-teman teknik pangan. Gitu. Akademisi gitu. Ya, akademisi. Art, ilustrator. Nah makanya kita pengen kayak bikin gastronomi ini bukan suatu ilmu yang berat tapi yang ngepop. Kan harus stay relevan ya sama zaman gitu. Wah, thank you banget. Kalian bertiga sangat amazing. Semoga sukses. Atur nuhun. Terus jumlah dan proyek-proyek kalian masing-masing juga semoga jalan terus. Amin. Terus berkembang promosiin makanan Indonesia. Thank you Ray udah mau datang ke Cihapit. Saya siap membantu. Di antara jadwal-jadwal padatnya, thank you ya. Kita terima kasih banyak udah diundang. Cihapit keren banget. Thank you. Apanya ya, kayak kekeluargaannya itu sih yang amazing menurut saya. Iya, dan organik ya. Iya. Guys, kalian harus visit Pasar Cihapit, yang pasti book Jungla dulu beberapa bulan sebelumnya. Langsung aja ke websitenya. Di mana websitenya? Jungla.id. Jungla.id. Nanti ketemu nih sama Teh Dina, sama Kemal, sama Nunu. Bisa sharing di sana. Boleh sebutin Instagramnya Jungla dulu pertama. Jungla. @Jungla. @Jungla. Di sana bisa lihat proyek-proyeknya. Jungla.id buat reservasi. Ya. Instagram kalian bertiga apa? Nugraha Dharma 173. Nugraha, oke. Saya @Mauludina. Yes. Saya Rasyad Kemal. Yes, nanti bisa diskusi di sana kalau mau nanya-nanya atau ya tadi mau support proyek-proyek ke depannya. Ya please. Gitu. Boleh. Kolaborasi. Bisa banget. Pengen banget. Yes, and guys, thank you banget yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Jungla. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast. Kita ada di YouTube, ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat further updates, cek Instagram kita di Regency Radio. Support terus pangan lokal Indonesia. We'll see you next time. Bye. Sampai ketemu.